membuat WebGIS, luarannya membuat WebGIS, tapi kok tujuannya tidak mengarah ke sana. Nah, itu harus hati-hati. Kemudian cakupan kegiatan. Cakupan kegiatan juga sama. Di diagram alir itu tidak ada tuh pemetaan drone, tapi Anda cerita bahwa akan dilakukan pemetaan drone. Nah, itu tidak sinkron. Jadi garis besar diagram alir Anda harus tertuang di bab 1. Itu. Nah, nanti ketika Anda menyusun bab 2, kan ada kajian pustaka. Kajian pustaka itu harus mengakomodir istilah-istilah yang Anda munculkan di diagram alir. Itu paling mudah. Misalkan di diagram alir Anda muncul pengolahan citra sentinel pakai metode segmentasi. Nah, jangan sampai di kajian pustaka Anda nggak ada itu istilah-istilah itu muncul. Padahal di diagram alir Anda menuliskan hal itu. Nah, itu juga harus di cross check di bagian kajian pustaka. Misalkan, Bu, kajian pustaka saya itu tidak ada yang melakukan sebelumnya, melakukan penelitian sebelumnya yang sama dengan ide saya. Tetap Anda harus mencari poin-poin yang sama dengan penelitian Anda. Jangan sampai Anda membahas tentang membandingkan akurasi peta online OSM dengan Google Street View misalkan. Tapi Anda tidak membahas tentang OSM-nya, Anda tidak membahas Google Street View-nya di kajian pustaka, itu jangan sampai seperti itu. Jadi harus ada poin-poin penekanan yang Anda munculkan di kajian pustaka berdasarkan diagram alir yang Anda buat. Nah, lalu di bagian bab kajian pustaka udah subbab dasar teori. Dasar teori itu adalah istilah-istilah yang muncul di semua diagram alir Anda. Jadi kalau kajian pustaka itu kan satu istilah boleh muncul di judulnya gitu ya. Kalau daftar pustaka, Anda harus bisa menceritakan semua istilah yang muncul di diagram alir. Bedanya sama glosarium apa, Bu? Glosarium itu penjelasan definisinya. Tapi kalau dasar teori itu konsepnya. Ya, misalkan di sini tentang WebGIS. Di sini ada tentang SHP, ada PostGIS, ada database, ada geoserver. Nah, itu harus Anda ceritakan di dasar teori. Termasuk juga software yang Anda pakai. Ya, kalau open source, hati-hati. Kalau softwarenya open source, silakan Anda ceritakan di dasar teori. Tapi kalau softwarenya itu berbayar dan Anda itu mendapatkannya secara ilegal, jangan ditulis di dasar teori. Jangan pernah. Tapi silakan diparafrase. Misalkan, Bu, saya bikin story map pakai ArcGIS. Nah, kalau ArcGIS-nya Anda tidak berlisensi, jangan ditulis software, bahan, atau alat. Alatnya software ArcGIS. Jangan ya. Tapi diparafrase. Software pengolah GIS, apa sih keunikannya si ArcGIS itu? Orang langsung mikir, oh ini tuh parafrasenya tuh ke ArcGIS. Nah, itu lebih baik seperti itu. Atau ditulis software pengolah GIS, atau mungkin nggak dimunculkan sama sekali juga boleh. Ya. Kenapa, Bu? Karena TA ini adalah dokumen ilmiah yang legal. Jadi ijazah Anda nanti berkaitan dengan tugas akhir Anda. Jadi apabila di depan nanti gitu ya, dilala apes, terus Anda kena perkara lisensi, nah Anda bisa dipertanyakan gelarnya gitu. Jadi lebih baik softwarenya diparafrase gitu ya. Itu. Jadi
semua istilah yang ada di diagram alir ini konsepnya gitu ya, Anda tuangkan di dasar teori. Gitu. Tidak perlu terlalu panjang, yang sekiranya kalau orang di luar bidang kita membaca itu langsung, oh begini. Nah, biasanya alurnya begini. Ketika orang mau membaca sebuah laporan tugas akhir, dia langsung lari ke diagram alir, terus ada, ini kok ada istilahnya layout peta digital. Apa ya peta digital? Nah, dia akan lari ke dasar teori. Oh, peta digital itu gini maksudnya. Oke. Balik lagi ke diagram alir. Kemudian ada proses kan. Wah, kok ini ada integrasi skrip. Apa sih skrip itu? Dia akan lari ke dasar teori. Begitu. Jadi, cara menyusunnya seperti itu. Makanya, meskipun prosesnya Anda berurutan gitu ya, bab 1, bab 2, bab 3, tapi sebenarnya kalau setelah sudah jadi laporan, orang akan larinya ke diagram alir. Gitu. Jadi, penelitian Anda itu gampang disanggah atau enggak tergantung dari kekomplekskan dari diagram alir yang Anda susun, kekompleksan diagram alir Anda. Jadi saran saya, buatlah diagram alir yang sederhana tapi gampang dipahami, daripada Anda bikin detail tapi orang sulit memahami, sayang sekali itu. Itu ya. Nah, kemudian di bab selanjutnya itu kan ada tentang data dan bahan. Nah, itu ya berarti semua simbol yang berupa jajar genjang inilah yang Anda tulis di sana. Ya, misalnya datanya apa, inputannya apa. Boleh ditulis di sana. Atau bisa juga yang membagi data primer apa, data sekunder apa, boleh. Kalau misalnya data sekunder semua atau data primer semua ya sudah, nggak usah dibagi lagi gitu. Bahan juga sama, bahannya kalau saya sih karena kebanyakan di KBK SIG itu softwarenya ArcGIS itu mahal gitu ya, biasanya saya minta ditulisnya tentang perangkat hardware-nya aja, software-nya sih dikosongi dulu gitu, komputer, laptop, nah segala macam itu boleh ditulis gitu ya. Nah, di bagian proposal itu ada namanya timeline. Bedanya itu saja proposal dengan laporan tugas akhir. Nanti kalau di laporan tugas akhir itu biasanya ada yang tetap munculin timeline, ada dosen yang minta tetap ditambahkan timeline, ada yang udahlah timelinenya dihapus saja gitu ya. Tapi sebenarnya itu kalau di laporan tugas akhir, tabel timeline itu sangat penting untuk mengecek pembaharuan dari data dan juga hasil penelitian Anda. Jadi orang yang mau melakukan penelitian selanjutnya bisa lihat, oh ternyata ini datanya diambil tahun 2020 karena si penulis nulis di timelinenya ini ngambil datanya Oktober 2020. Nah, itu sebenarnya fungsi utama dari timeline di laporan tugas akhir. Nah, kalau di proposal, tabel timeline itu digunakan untuk akad Anda kepada dosen pembimbing. Janji Anda bahwa kegiatan saya, penelitian saya ini berdasarkan janji saya di proposal. Itu ya, janji. Jadi akad Anda itu Anda tuang di timeline. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Boleh silakan. Selamat pagi Bu Bia. Ya, pagi. Bu, saya Kiki Bu izin bertanya. Yang jejar terkait diagram alir yang bentuknya jajar genjang. Itu kan ada input proses output. Kalau misalkan itu nggak langsung input terus proses langsung output, tapi misalnya kayak gini kasusnya Bu. Kan kita ngukur GNSS tuh, terus kita unduh datanya kan formatnya ACN. Nah, terus dari format ACN itu kan berarti nanti bentuknya jajar genjang Bu ya. Terus kita konversi jadi rename di software. Terus habis kita konversi itu nanti langsung kita
pakai jejer genjang lagi dengan keterangan data beretensi RINEC, atau kita boleh langsung masuk ke proses lagi. Jadi habis data beretensi HCN itu proses konversi, proses pengolahan data, baru nanti itu di dua proses itu, Bu. Atau gimana, Bu, ya? Benarnya, Bu? Konversi saja itu kan sebuah proses ya, Ki ya. Yeah. Mending tetap dimunculkan sih, karena ada beberapa data yang memang tidak butuh dikonversi gitu, langsung dipakai untuk proses selanjutnya. Jadi kalau menurut saya akan lebih mudah dipahami kalau kamu tulis konversi, outputnya kan berarti sudah data RINEC. Data RINEC ada proses lagi, berarti kan data RINEC yang sudah tervalidasi misalkan. Nah, tambahkan aja namanya sesuai yang sebuah kalimat juga nggak apa-apa. Berarti misalkan jadinya kayak ini gimana, Bu? Berarti nanti data beresensi HCN, terus lambangnya jejer genjang, terus nanti ada proses persegi, isinya keterangannya konversi format HCN ke RINEC, terus nanti bawahnya hasilnya data lagi. RINEC, terus nanti proses lagi pengolahan datanya di software kan pakai TBC. Nah, terus nanti baru jejer genjang lagi gitu, Bu, berarti, Bu? Iya, amannya sih seperti itu. Sekalian juga memudahkan dosen penguji nanti. Kan nanti yang dosen nguji kan siapa tahu ada yang dari luar yang tidak paham tentang pengolahan CNSS gitu kan. Oh, ternyata prosesnya seperti ini. Nah, itu kan akan lebih memudahkan beliau agar nggak nanya terlalu banyak juga kan, Ki. Strateginya seperti itu. Jadi tetap diusahakan, misalkan Bu di kuliah kita kan nggak dikasih nama, ya nggak apa-apa, tulis aja misalkan data RINEC yang sudah dikonversi dengan extensionnya apa gitu. Nah gitu akan lebih memudahkan menurut saya, akan lebih sederhana gitu untuk orang lain yang membaca, misalkan bukan di bidang yang kamu bahas. Gitu Ki. Oh baik Bu, terima kasih Bu. Yuk, jadi tulisan yang ada di diagram alir itu kalau bisa jangan terlalu panjang ya. Nah, penjelasan detailnya itu di dasar teori aja, gitu. Jadi sesimpel mungkin, sesingkat mungkin lah. Jadi kalau terpaksanya harus, wah ini kan di istilah kita nggak ada Bu, ya udah Anda buat sendiri yang orang lain ketika membaca itu paham. Oh ini maksudnya data sudah terenkrip gitu misalkan. Gitu ya. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Cukup ya? Oke, saya sekarang lanjut ke bagian tugas Anda selama 2 minggu ini, yaitu menyusun yang namanya bab 1. Ya. Oh iya, sebenarnya bab kajian pustaka itu sudah bisa Anda olah ya. Bedanya kalau kemarin saya minta disusun dalam sebuah tabel, nah kalau kajian pustaka di proposal nanti itu bentuknya tabel atau paragraf itu juga tergantung dari dosen pembimbing masing-masing ya. Umumnya sih berupa paragraf, jadi satu baris penelitian itu satu paragraf. Satu baris penelitian satu paragraf. Yang membedakan adalah di paragraf terakhir itu merangkum semuanya menjadi sebuah penekanan judul penelitian Anda. Gitu. Jadi misalkan udah tuh penelitian 1, 2, 3 ada 3 paragraf. Nah, paragraf keempat berdasarkan kajian pustaka di atas dipilihlah metodenya ini untuk pengukuran ini, daerahnya di sini. Nah, udah. Jadi harus ada paragraf pengunci di paragraf akhir kajian pustaka. Itu yang membedakan. Jadi silakan di resume ya, semacam itulah. Kajian pustaka Anda yang bentuk tabel kemarin dikonversi menjadi sebuah paragraf, ditambahkan paragraf akhirnya adalah penekanan metode apa yang Anda ambil, studi kasusnya di mana, atau mengangkat masalah yang apa untuk mengatasi kekurangan dari penelitian sebelumnya. Nah, seperti itu kalimatnya, umumnya seperti itu. Tapi nggak harus seperti itu ya. Bisa diparafrase yang lain juga.
Baik, izin share screen lagi ya, bentar-bentar. Saya cari dulu. Salah. Mana ya filenya ya? Bukan, mana ya? Duh, kok nggak muncul filenya ya? Lu. Apakah tampilannya sudah berubah, teman-teman? Sudah, Bu. Oke. Sekarang bab 1 ya. Kalau 2 minggu lalu Anda bertemu, kenalan, dan PDKT ke dosen pembimbing masing-masing, nah sekarang kita bahas bab 1 proposal. Bab 1 proposal itu tentang pendahuluan. Subbab pertama, latar belakang. Yang sering terjadi adalah banyak di antara Anda itu bingung, ini memulainya gimana ya Bu ya, gitu kan. Saya bingung Bu, memulainya seperti apa menyusun latar belakang ini. Langkah yang sering saya lakukan ketika saya pusing gitu ya, harus mulai apa gitu. Itu adalah memecah dari judul penelitian. Ya. Jadi Anda punya judul penelitiannya apa, dipecah-pecah sesuai istilahnya. Misalkan penegasan batas wilayah Kabupaten Banyumas dengan metode kartometrik. Anda tulis istilahnya masing-masing. Penegasan batas, metode kartometrik, Kota Malang. Poin-poin dulu. Dari poin-poin itu Anda turunkan lagi. Kenapa penegasan batas? Kenapa Kota Malang? Kenapa metode kartometrik? Nah, dari 2 langkah itulah cara Anda menyusun latar belakang. Jadi latar belakang ini tentang alasan Anda memilih judul penelitian. Ditulis di sini. Nah, di bagian latar belakang ini pun juga dituliskan masalah-masalah yang muncul untuk diangkat sehingga penelitian Anda ini harus dilakukan. Itu juga ceritakan di latar belakang. Kemudian bisa juga ditambahkan kenapa penelitian Anda ini urgen, harus segera dilaksanakan. Bisa juga ditulis di bagian latar belakang. Paragraf-paragraf yang Anda susun itu jangan terlalu panjang. Ya, buatlah paragraf yang tersusun oleh kalimat-kalimat seperti Anda mengerjakan tugas minggu lalu tentang penyusunan kalimat. SPOK, gitu terus, SPOK. Dari kalimat inti dikembangkan menjadi kalimat penjelas. Akhirnya jadi satu paragraf. Begitu seterusnya. Ya. Sehingga di latar belakang ini itu biasanya enggak panjang-panjang. Enggak banyak, biasanya 1-2 halaman. Kemudian ada pertanyaan, Bu, boleh enggak sih di latar belakang itu dikasih gambar? Boleh sekali ya, enggak harus tulisan. Silakan Anda tambahkan gambar. Misalkan saya dasarnya itu tabel dari BPS, Bu. Nah, tampilkan tabelnya juga nggak apa-apa. Gitu ya, tinggal tulis sumbernya. Atau misalkan saya penelitiannya tentang masalah pemekaran, Bu. Nah, Anda lampirkan foto peta sebelum pemekaran dan setelah pemekaran sekarang. Nah, itu juga boleh Anda tambahkan di latar belakang. Yang nggak boleh ada di latar belakang adalah paragraf yang berupa deskriptif atau definisi-definisi gitu ya. Pemekaran daerah adalah bla 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 bla. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena latar belakang ini kan tentang alasan-alasan yang melatar belakangi.
definisi-definisi tadi Anda masukkan di dasar teori. Ya, jadi jangan muncul di latar belakang. Itu yang pertama. Jadi silakan Anda nyusun latar belakang berdasarkan apa? Berdasarkan judul-judul penelitian yang Anda angkat. Itu. Sehingga biasanya di paragraf terakhir itu sama dengan kajian pustaka, menunjukkan penekanan bahwa judul penelitian Anda itu bagus untuk diangkat menjadi sebuah penelitian yang memberikan solusi atas masalah-masalah yang sudah diceritakan di di paragraf di atas. Nah, seperti itu. Boleh penekanannya berupa hipotesa, output rancangan nantinya seperti apa juga boleh. Gitu. Nah, bagian yang kedua, ini kalau misalkan di kegiatan, ini biasanya bingung antara cakupan kegiatan dan tujuan kegiatan. Bedanya itu di mana sih? Itu ya. Cakupan kegiatan itu adalah keterangan objek. Jadi misalkan contohnya ini, cakupan kegiatan nomor 1. Melakukan kegiatan verifikasi lapangan. Ini adalah kalimat-kalimat untuk tujuan, bukan cakupan kegiatan. Nah, cakupan kegiatan harusnya seperti apa? Cakupan kegiatan ini harusnya adalah verifikasi lapangan, segmen batas, bla 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 bla. Gitu. Jadi ini di bagian cakupan kegiatan adalah bendanya, objeknya. Nah, tujuan kegiatan adalah bagaimana caranya mendapatkan verifikasi lapangan. Tujuannya berarti apa? Cakupan pertama kegiatan itu verifikasi lapangan segmen batas daerah Kota Malang. Caranya bagaimana? Itu adalah kalimat di tujuan kegiatan. Melakukan kegiatan survei langsung ke Kota Malang dan berdiskusi bersama warga sekitar. Nah, itu. Jadi, itu yang membedakan antara cakupan kegiatan dan tujuan kegiatan. Cakupan itu adalah objeknya, produknya apa yang mau dihasilkan. Kegiatannya itu ada di tujuan. Itu. Melakukan baba-baba, mengetahui bla bla bla, menghitung bla 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 bla. Nah, itu kalimat-kalimat tujuan. Tapi kalau di cakupan itu langsung hasilnya apa? Identifikasi lapangan. Terus bisa apalagi ya? Perhitungan volume galian. Nah, itu biasanya cakupan kalimat-kalimat yang ada di cakupan kegiatan. Gitu. Jadi tidak ada awalan seperti ini. Langsung visualisasi, verifikasi lapangan, identifikasi perubahan luas. Udah, itu kalimat-kalimat di cakupan kegiatan. Prosesnya seperti apa? Ditulis di tujuan kegiatan. Itu. Kemudian subbab maksud dan tujuan ini enggak seperti diginiin ya. Jadi maksudnya itu apa? Nah, tujuannya itu 1, 2, 3. Bedanya maksud dan tujuan itu apa, Bu? Maksud ini adalah produknya, produk akhir dari penelitian Anda. Jadi kalau di sini berarti kan maksudnya adalah pembuatan, boleh produknya atau langsung kegiatannya, membuat peta tematik hasil pemekaran dengan metode kartometrik. Nah, tujuannya ya ini masing-masing ini. Jadi bagian sub kegiatannya itulah yang akan dijadikan tujuan, kemudian untuk apa? Maksudnya untuk apa? Oh ini. Karena apa? Judul saya itu tentang pemekaran dengan metode kartometrik di Kota Malang misalnya gitu. Jadi itu hal-hal yang harus Anda bedakan ya. Nah, kalau manfaat kegiatan ini standar ya. Kemudian kemarin tuh yang anak bimbingan saya itu bingung ini, bagi institusi. Institusi itu maksudnya kampus ya. Kalau misalkan Anda studi kasusnya itu berkaitan dengan kampus, misalkan
desain 3D kampus UPN Veteran Yogyakarta. Nah, ya tulis aja di institusi. Tapi kalau misalkan tidak ada dampak secara langsung oleh institusi, jadikan satu aja di keilmuan, nggak apa-apa. Ini keilmuan dan institusi gitu. Jadi nggak perlu dipisah gitu ya. Kemudian apalagi kalau batasan kegiatan juga sama. Ini Anda harus menyusun daerahnya apa, kemudian metodenya apa. Anda uraikan kembali di sini. Hasilnya gimana, kemudian sasarannya siapa, boleh Anda tulisan sedetail mungkin di sini, di batasan kegiatan. Itu terkait penulisan di bab 1. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, maka saya sudahi kuliahnya. Jadi penjelasan tadi Anda silakan dikebut ya. Bagi yang belum bimbingan, jangan lupa bawa kartu bimbingan karena nanti kartu bimbingan itu menjadi jadi lampiran proposal Anda. Jadi bagi teman-teman yang kemarin judulnya mungkin diubah oleh dosen pembimbing sehingga harus menyusun kajian pustaka kembali, semangat ya. Meskipun saya tahu Anda kebut-kebutan dengan persiapan KKN, tapi mudah-mudahan proposal yang sudah puzzle-nya udah Anda cicil ini sudah dapat Anda bawa ke tempat KKN mengabdi KKN masing-masing, sehingga nanti pas UAS Anda tidak kesulitan mengumpulkan proposal. Jadi sebenarnya sampai tahapan UTS nanti itu proposal yang setengah matang itu sudah harus ada di tangan Anda, harus ada isiannya semua. Nah, bagaimana biar Anda mudah menyusun proposalnya? Anda harus bertanya ke dosen pembimbingnya, gitu ya. Nah, ini juga berlaku buat teman-teman yang MBKM yang kemarin belum sempat seminar proposal tanpa menyusun proposal gitu ya. Silakan slide presentasi Anda konversi menjadi sebuah tulisan kalimat-kalimat di laporan proposal. Jadi meskipun Anda tidak wajib seminar proposal karena nilainya langsung konversi, tapi produk proposalnya itu tetap harus Anda kumpulkan menjadi luaran mata kuliah Metopen. Gitu ya. Jadi semangat buat Anda semua yang masih tandem harus kuliah, misalkan kuliah saya masih banyak Bu, tapi jangan lupa ya, proposal ini juga sangat menentukan bagaimana nanti Anda bisa lanjut ke tugas akhir atau enggak. Kalau misalkan Metopen ini Anda nggak lulus, kemudian seminar proposal lulus, Anda nanti tugas SKS tugas akhirnya tetap menginput Metopen juga. Nah itu kan Anda jadi nggak bisa lulus cepat karena Metopennya baru keluar nilainya di akhir semester. Jadi silakan Anda menyusun strategi, memilih prioritas mana agar niatan Anda lulus cepat itu dapat berjalan lancar, gitu ya. Kemudian ini juga menjadi pertemuan terakhir dengan saya di kuliah Metopen ini. Jadi saya mohon maaf apabila selama perkuliahan saya banyak kekurangan. Kemudian mungkin ada materi-materi yang Bu Fia kok nggak nyiapin materi tertulisnya gitu ya, lebih banyak cerita. Itu memang karena buku panduannya itu masih belum selesai saya kerjakan. Jadi saya pinginnya itu mengeluarkan buku khusus Metopen di prodi kita gitu. Cuman ya karena sering di selo-selo kegiatan macam-macam gitu ya, bukunya itu stuck gitu sampai sekarang. Jadi niatan saya itu mau nyusun buku itu sebenarnya. Jadi saya mohon maaf karena banyak materi yang saya kurang maksimal menyiapkan. Dan doa saya mudah-mudahan nanti UTS-nya semuanya lancar. Kemudian yang mau berangkat KKN hati-hati ya di jalan. Karena ini kok setiap angkatan nih kayaknya
gantian aja gitu ya, giliran musibah kecelakaan gitu, ya hati-hati di jalan, jangan lupa berdoa terus. Kemudian di tempat KKN itu kan tempat baru ya, tetap jaga nama baik, jangan dikit-dikit di video diviralkan gitu ya. Belajar berpikir panjang bahwa dampak yang Anda lakukan itu tidak hanya tentang Anda saja gitu ya, bisa ke adik-adik kelas Anda, ke dosen-dosen Anda, ke institusi Anda, dan bisa kemana-mana nantinya gitu. Jadi itu beberapa pesan saya. Jadi selamat melaksanakan rekreasi yang namanya tugas akhir, nikmatin prosesnya, rayakan dengan gembira ya, bahwa tugas akhir itu sebenarnya bukan beban, tapi itu adalah karya terbaik versi Anda yang bisa Anda tunjukkan bahwa saya sarjana dan saya bisa menghasilkan penelitian tugas hari ini. Sehingga TA itu bukan beban gitu ya. TA itu adalah anak pertama Anda itu. Sebagai seorang peneliti, anak pertama Anda itu yang seperti ini. Nah, bagaimana Anda menyayangi anak-anak Anda, bagaimana Anda ingin memoles anak Anda, nah itulah yang harus Anda lakukan. Jadi, masa Anda mau menghasilkan beban hidup kan enggak ya? Jadi, anggaplah seperti itu. Tugas akhir itu adalah anak pertama Anda. Jadi, Anda yang harus membuat sebaik mungkin versi Anda. Gitu. Dan dosen pembimbing itu hanya dokter kandungan gitu ya. Cuman ngasih tahu, Mas, ini tuh harusnya dikasih layout, nah kayak gitu-gitu. Tapi sebaik apapun tugas akhir Anda, jadikan itu kebanggaan buat Anda sendiri. Jadi masa kebanggaan Anda itu adalah beban hidup, kan enggak ya? Nah itu mindsetnya diubah. Itulah karya terbaik versi Anda yang bisa Anda banggakan sampai sepanjang hayat Anda. Itu ya. Itu saja saya akhiri kuliahnya. Nanti setelah UTS Anda bertemu dengan Bu Monica ya. Jadi kalau komplain nilai UTS ke saya, termasuk tugas-tugas saya juga, Bu saya ngerjain tugas minta transparasi misalkan, nah, boleh. Nah tapi setelah UTS Anda berhubungan dengan Bu Monica. Nah nilai akhirnya nanti adalah gabungan dari nilai saya dan nilai Bu Monica gitu. Kemudian kalau ada pertanyaan atau mau diskusi, meskipun saya bukan dosen pembimbing Anda, saya siap melayani gitu ya, kabari saja, janjian aja, mau lewat online, mau ketemu di kampus, silakan. Gitu ya. Baik, saya akhiri kuliahnya. Selamat berjuang teman-teman. Anda sudah melewati klimaks dari kurikulum. Klimaks kurikulum itu adalah tingkat 3 ya. Anda kema kerja, Anda KP itu sebenarnya adalah puncak kurikulum. Dan Anda harus bangga Anda sudah melewati itu, sehingga tugas akhir itu hanya masalah ringan gitu ya. 2 SKS doang gitu. Itu yang harus Anda taklukkan gitu. Cuman 2 SKS doang dibandingkan 142 SKS yang lain. 2 SKS itu kan nggak ada apa-apanya gitu ya. Jadi itu yang harus Anda selalu ditanamkan di dalam pikiran gitu. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fia, selamat pagi Bu. Ya, pagi.